Selamat datang di kanal Balaruka. Tempat saya berbagi temuan tanpa ada kepentingan untuk memenangkan argumen. Di episode sebelumnya, saya telah mengutarakan makna dari kata Islam sebagai sikap batin penyerahan diri kita kepada Allah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk membuktikan kembali bahwa Islam sesungguhnya hanyalah sebutan untuk sikap batin. Tidak kurang, dan tidak lebih dari itu. Mari kita tengok ayat lainnya yang berpotensi fatal, menyuburkan superioritas sebagian besar umat Islam. Yaitu Quran, Surat Ali Imran, ayat 102. Di mana ada kata Muslim. Istilah Muslim lazim kita gunakan sebagai sebutan untuk orang Islam. Quran, Surat Ali Imran, ayat 102, kalimat terakhir, bunyinya. Wala, tamutunna, ila, wa antum, muslimun. Diterjemahkan sebagai, dan, janganlah, kamu mati, kecuali dalam, keadaan muslim. Selama ini, mayoritas kita mungkin merasa ngeri dengan ayat ini. Sebab, narasinya sering kali terdengar sebagai ancaman. Saya ingin meluruskan makna ayat ini agar masa depan kita bersama tidak terlalu buram. Karena sebenarnya, ini adalah kalimat petunjuk yang bersifat universal. Ayat di atas bisa diurai sebagai, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan orang yang Islam. Mari kita masukkan makna dari kata Islam sebagai sikap batin. Sehingga wala tamutunna ila wa antum muslimun. Terjemahannya menjadi, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang sikap batinnya berserah diri kepada Tuhan. Rasakan perbedaannya. Apakah pemaknaan ayatnya menjadi terasa lebih simpel, mudah, dan universal? Keadaan Muslim yang dimaksud di ayat ini sebenarnya adalah keadaan batin kita yang berserah diri kepada Tuhan. Apa maksud dari Quran, Surat Ali Imran, ayat 102 ini? Mengapa kita diberitahukan agar janganlah mati kecuali dalam keadaan batin yang berserah diri kepada Tuhan? Batin yang berserah diri kepada Tuhan. Tentu batinnya terfokus kepada Tuhan. Dengan kata lain, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Ada hukum di alam ini, yaitu energi mengikuti pikiran. Artinya, kemana pikiranmu tertuju, kesanalah energimu akan menuju. Saat mati, kita meninggalkan tubuh fisik kita. Sehingga, hanya tubuh energilah yang kita bawa, yaitu jiwa kita ini. Jika saat mati, yang dipikirkan adalah dunia, maka jiwa akan menuju dunia. Alias, tetap di dunia. Jika yang dipikirkan adalah Tuhan, maka jiwa akan menuju ke Tuhan. Karena energi kita mengikuti pikiran kita. Itulah pentingnya mengenal Tuhan dan batin yang tertuju pada Tuhan. Jadi, keadaan Muslim di ayat ini bukan suatu keadaan yang berfisik. Masih ada lagi satu ayat yang ingin saya gunakan untuk semakin menguatkan bahwa Islam bukanlah suatu kata tanpa definisi yang jelas. Karena arti kata Islam yang sesungguhnya di dalam Quran adalah jelas, yaitu sebuah sikap batin keberserahan diri kita kepada Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.